Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Audrey Yahya dari kelas 1 Akuntansi Perpajakan akan mempresentasikan tentang analisis dari waktu. Berikut slide yang akan saya presentasikan. Slide yang pertama yaitu bersihkan pengertian dari waktu yang merupakan kumpulan rangkaian pengamatan atau observasi yang diukur selama waktu kurun tertentu. Biasanya observasi dalam deret waktu adalah bebas atau bisa dikatakan berkolerasi. Salah satu contoh data deret waktu yaitu produksi total tahunan produk pertanian Indonesia. Beberapa asumsi penting yaitu harus dipenuhi agar data deret waktu dapat digunakan dalam keperluan koreksi. Salah satu diantaranya adanya ketergantungan antar kejadian masa mendatang terhadap masa sebelumnya atau lebih dikenal dengan istilah adanya autokoreksi. Berikut variasi analisis deret waktu yaitu variasi tren, variasi musiman, variasi siklus, dan variasi residu. Yang kedua, variasi tren adalah perubahan jangka panjang baik naik maupun turun dalam data. Dalam pembicaraan tentang tren, kita harus memperhatikan beberapa banyak data yang ada dan juga penilaian kita terhadap definisi jangka panjang. Sebagai contoh, perubahan keadaan cuaca biasanya memberikan variasi siklus pada periode yang sangat panjang. Misalnya 75 tahun, jika kita hanya punya data untuk 20 tahun saja, maka pola osilasi jangka panjang ini akan terlihat sebagai tren. Yang ketiga itu ada varian musiman. Varian musiman ialah pola musiman muncul apabila deret dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, misalnya kuartalan, bulanan, harian, dan tahunan. Selanjutnya, variasi siklus. Pola siklus muncul apabila data dipengaruhi fluktuasi jangka panjang yang biasanya berbentuk osilasi. Misalnya gelombang sinus, gejala-gejala fisika seperti gelombang tsunami yang terjadi setiap 100 tahun sekali, jumlah titik matahari Wolfer, biasanya membentuk suatu siklus. Perbedaan utama pada pola musiman dan siklus terletak pada panjang dan periodenya. Pada musiman pola cenderung memiliki panjang konstan dan terjadi berulang pada periode teratur. Namun pada siklus pola ini memiliki panjang yang bervariasi dan magnitudo juga yang bervariasi. Yang terakhir yaitu variasi residu. Variasi random residu sifatnya adalah tidak teratur dan sukar dikuasai. Umumnya gerakan ini disebabkan oleh faktor kebetulan, misalnya disebabkan oleh peperangan, banjir, gempa bumi, dan perubahan politik, pemogokan, dan sebagainya. Akibatnya dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan, perindustrian, dan lain-lain, sehingga gerakan ini sukar dilukiskan dalam suatu model. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.